Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Nur Rahman, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Di sini saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik model-model konseling dengan dosen pengampu Bapak Erik Teguh Prakoso, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sebelum ke videonya, saya akan menyampaikan masalah yang sedang dihadapi seorang klien. Klien ini bernama Ima Arifah. Dia adalah seorang siswi kelas 12 di sebuah SMA di dekat rumahnya. Dan sebentar lagi dia akan lulus. Dia berencana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bapaknya ingin bahkan memaksa dia untuk melanjutkan kuliah ke jurusannya yang dipilih bapaknya, yaitu jurusan kesehatan. Bapaknya menganggap bahwa masuk ke jurusan kesehatan itu akan membuat dia sukses dan akan dipandang lebih oleh tetangganya. Ima sendiri sebenarnya tidak mau masuk ke jurusan tersebut karena tidak sesuai dengan keinginannya dan potensi yang dimilikinya. Yang menurut dia sesuai adalah kuliah di jurusan olahraga. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan dari bapaknya karena dia takut diusir dari rumahnya. Inilah yang mengganggu Ima karena dia benar-benar tidak suka dengan jurusan kesehatan. Dalam membantu menyelesaikan masalah ini, konselor akan mencoba menggunakan teknik kursi kosong. Teknik ini merupakan teknik permainan peran di mana klien memerankan dirinya sendiri dan memerankan orang lain. Untuk di sini akan memerankan bapaknya. Dalam teknik ini menggunakan dua media kursi. Yang satu sebagai top dog atau kursi tempat peran untuk bapaknya, dan satu kursi lagi untuk kursi underdog atau kursi untuk berperan sebagai diri klien sendiri. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ima. Silakan masuk, Mbak. Apakah sudah nyaman di situ, Mbak? Sudah. Ya. Tadi habis dari mana? Dari rumah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ada keperluan apa, Mbak, kembali datang ke sini? Saya ingin berkonsultasi dengan Bapak. Mau konseling toh? Ya, Udah pernah konseling apa belum? sudah. Jadi Bapak nggak perlu menjelaskan ya apa itu konseling. Ya. Langsung saja untuk waktu yang disepakati kita nanti berapa menit? Kira-kira 30 menit saja, Pak. Sudah cukup ya? Ya, sudah. Nanti apa yang jadi permasalahannya Mbak Ima ceritakan saja ya dengan apa adanya, jujur. Nanti saya nggak akan menceritakan siapa-siapa kok, karena di konseling itu ada asas kerahasiaan yang harus dianut oleh saya sebagai konselor. Ya, Pak. Langsung saja ke proses konselingnya saja ya. Ya, baik. Apa yang dirasakan Mbak Ima kok sampai ingin berkonseling dengan saya? Coba ceritakan. Saya ada masalah dengan bapak saya, Pak. Masalah dengan bapaknya? Masalah apa ya? Tolong diceritakan lebih jelas lagi, lebih detail. Jadi gini, Pak, saya kan sudah kelas 12. Ya. Saya ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu kuliah. Saya ingin mengambil jurusan olahraga. Tetapi bapak saya itu menyuruh saya untuk mengambil jurusan perawat. Sedangkan perawat itu bukan masuk dalam jiwa saya. Saya itu lebih cocoknya ke bidang olahraga. Jadi begitu, Pak. Untuk kesehatan itu pilihannya bapaknya Mbak Ima. Iya, Pak. Kenapa kok nggak Mbak Ima tolak saja keinginan bapaknya? Kan kesehatan itu nggak keinginannya dari Mbak Ima sendiri. Jadi begini, bapak saya itu keras kepala, Pak. Contohnya, dulu kakak saya ingin menikah dengan laki-laki pilihan bapak saya. Tetapi kakak saya itu tidak mau, dan bapak saya itu tidak segan-segan mengusir kakak saya keluar dari rumah. Dan pada sampai saat ini, saya belum bisa menolak keinginan bapak saya. Jadi yang Mbak Ima rasakan itu pengen menolak keinginan bapaknya, tapi takut kalau bapaknya marah ya? Iya, Pak, saya takut kalau bapak saya marah. Jadi dulu dari bangku SMP, SMA saya sudah menuruti semua banyak keinginan bapak saya.
Dan untuk kuliah ini saya ingin memilih dengan pilihan saya sendiri karena sesuai dengan keinginan bakat yang saya miliki, Pak. Sebelumnya apa Mbak Ima pernah menolak keinginan bapaknya atau berpendapat ke bapaknya Mbak Ima? Belum pernah, Pak. Saya takut dengan bapak saya seperti kakak saya diusir dari rumah. Jadi belum pernah mencoba ya? Belum. Seharusnya itu ya kalau nggak dicoba, kapan Mbak Imanya berani untuk melawan atau berpendapat ke bapaknya? Jadi saya harus melawan bapak saya, Pak. Hari ini saya akan mengajari Mbak Ima bagaimana cara menjadi dirinya sendiri, bisa berpendapat dan berani berpendapat, maksudnya ke bapaknya Mbak Ima, tidak selalu menuruti keinginan dari bapaknya. Hari ini kita mencoba memakai teknik kursi kosong ya. Kursi kosong, Pak. Ya benar, kursi kosong. Kursi kosong itu nanti begini, kamu nanti memerankan dua peran, yaitu menjadi diri kamu sendiri sama menjadi bapak kamu. Nah itu nanti menggunakan media dua kursi ini. Yang di kursi kamu itu sendiri nanti kamu sebagai kamu sendiri atau underdog, dan di kursi sini nanti kamu menjadi bapak kamu atau biasa disebut underdog. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Dan bisa menggunakan teknik ini? Tentu saja mau, Pak. Baiklah, kalau sudah paham, bisa mulai sekarang ya. Bisa, Pak. Coba sekarang duduk santai dulu. Sekarang coba bayangkan bapak kamu sekarang di ruangan apa dan kamu ada di situ. Kemudian bapak kamu sedang di mana sekarang? Sedang di kursi goyang kesukaannya, Pak. Bagus, sudah mulai bisa membayangkan. Sekarang coba pindah ke kursi top dog. Katakan bagaimana bapak kamu memberi wejangan ke kamu. Mengerti ya? Kamu ini sebagai anak bapak harus menjadi kebanggaan bapak. Bapak ingin setelah lulus nanti kamu harus kuliah di jurusan kesehatan karena kamu anak perempuan, dan agar tetangga kagum melihatmu karena sangat jarang yang ada kuliah di kesehatan. Baik, bagus. Sekarang coba pindah ke kursi underdogmu. Perankan kamunya bagaimana? Kan masuk ke kesehatan itu bukan semudah membalikkan telapak tangan, Pak. Lagi pula saya tidak ingin masuk ke jurusan itu, Pak. Apa? Saya ingin masuk ke jurusan olahraga, Pak, karena memang itu keinginan saya. Saya ingin menentukan apa yang harus saya jalani sendirian untuk masa depan saya tanpa perintah dari Bapak. Rupanya kamu ingin jadi anak durhaka ya? Mahal-mahal Bapak biayai sekolah kamu. Jadi gini, kamu melawan Bapak. Saya bukan melawan, Pak. Saya hanya ingin sekali saja menjadi diri saya sendiri. Saya tidak mau menjalani hidup saya dengan terpaksa. Apa kata kamu? Terpaksa? Jadi menuruti keinginan orang tua itu terpaksa? Ya, selama ini pernahkah Bapak memberikan ruang gerak untuk saya berpikir dan menentukan nasib saya sendirian, Pak? Pernahkah Bapak mengizinkan saya untuk melakukan apa yang saya inginkan? Nah, bagus. Lanjutkan lagi ke kursi top dogmu lagi. Ya, itu semua kan demi kebaikan kamu. Kamu ini anak ingusan. Apa yang kamu tahu tentang kehidupan? Nggak ada toh. Bapak ini lebih pintar daripada kamu. Kalau Bapak memang lebih pintar, tentunya Bapak tidak akan menentukan kehendak Bapak untuk saya. Bapak mestinya memberikan semacam kebebasan untuk saya berpendapat dan memilih jalan hidup saya sendiri. Nah, cukup dulu. Tahukannya kan? Ya Pak, ternyata saya bisa. Kamu sendiri bisa menyimpulkan. Jika kamu mencobanya, pasti bisa melakukannya. Di sini Bapak saya tekankan, kalau
ini tadi melatih kamu untuk tegas menjadi diri kamu sendiri, berani berpendapat. Mungkin nanti pilihan bapak kamu bisa saja membuat kamu Baik semangat. Pak, terima kasih atas bantuannya. Saya sedikit lega bisa menceritakan masalah saya pada Bapak. Ya, sama-sama. Saya tegaskan lagi ya, kamu sekarang harus lebih tegas dan tidak bergantung pada orang lain. Ya Pak. Ini sudah 30 menit sesuai kesepakatan awal tadi. Konseling ini kita akhiri ya. Ya Pak. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya mohon pamit. Ya, hati-hati di jalan ya. Nanti kalau ada apa-apa bilang lagi. Iya. Kasih kabar bapak ya. Iya Pak. Hati-hati di jalan. Iya Pak.